Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat binatang semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Jadi pada konten kali ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan dasar yang sering dilakukan oleh peternak pemula, ya, terutama yang skala rumahan, ya, karena memang saya beternaknya dalam skala rumahan, bukan skala yang besar, ya. Jadi memang entok itu adalah hewan yang mudah untuk dipelihara dan perawatannya juga tidak terlalu sulit. Akan tetapi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam beternak entok. Jadi 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak pemula antara lain, yang pertama adalah kandang, ya. Jadi usahakan untuk kandang itu tidak terlalu sempit, ya. Walaupun entok tidak memakan banyak ruang dalam pemeliharaannya, artinya tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu sempit. Karena apa? Untuk menghindari penyakit, ya. Jadi kalau kandang terlalu sempit, nantinya entok yang sakit bisa menularkan penyakitnya kepada entok yang sehat. Jadi fungsi dari kandang yang tidak terlalu sempit adalah agar bisa dipisahkan antara entok yang sakit dan juga entok yang sehat. Lalu masih dalam konteks kandang, jadi memang diperlukan sekat, ya, seperti itu, ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan entok yang sudah besar dan anakan entok. Jadi pemisahan itu bertujuan yang pertama agar entok besar tidak ngerusuhi, ya, tidak ngerusuhi entok yang kecil. Dan yang kedua adalah agar porsi makannya yang kecil itu tidak diganggu atau tidak terganggu. Karena biasanya entok besar itu sering mengusir entok yang lebih kecil, sehingga entok yang lebih kecil nanti pakannya akan berkurang. Jadi fungsi dari sekat agar jumlah pakannya untuk entokan kecil itu tetap terjaga. Lalu kesalahan yang kedua yang biasanya dilakukan oleh peternak pemula adalah pemberian pakan yang tidak teratur, ya. Jadi kalau semisal kalian memberi pakan 2 kali sehari, pagi dan sore, maka sebisa mungkin kalian harus menjadwalkan pagi dan sore untuk pemberian pakan entok. Karena pemberian pakan yang tidak teratur akan berakibat kepada kesehatan entok juga, ya. Lalu ada juga pemberian pakan seadanya, ya. Jadi walaupun entok ini hewan yang tidak pilih-pilih makanan, tapi perlu diperhatikan juga untuk nilai gizinya. Jadi harus lengkap lah, harus ada proteinnya, harus ada hijauannya juga, harus ada karbohidratnya. Ya, sebisa mungkin harus meminimalisir biaya pakan, tapi dengan tidak mengurangi nilai gizi yang diberikan kepada entok. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kebersihan, ya. Jadi kalau saya pribadi, karena kandangnya memang dekat dengan pohon seperti ini, ya. Jadi kalau cuma dedaunan seperti ini tidak masalah, ya. Yang berbahaya itu adalah sampah-sampah plastik atau bungkus-bungkus makanan. Pergantian air minum
juga diperlukan ya. Jadi sebisa mungkin kalau saya pribadi biasanya setiap sore mengganti air minum. Nah, bisa diperhatikan. Nah, ini nanti sore harus diganti ya. Bersih ataupun kotor tetap harus diganti karena itu memang sudah jadwal untuk pemberian air minum pada entok saya untuk menjaga kesehatannya. Jangan lupa untuk wadahnya juga dibersihkan ya. Jadi wadah pada tempat air minum kalian bersihkan, kalian ganti airnya dengan air yang baru, dan tempat pakan juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sisa-sisa sedikit kalian bersihkan juga. Biasanya saya semprot pakai selang itu ya, agar lebih bersih. Karena walaupun entok adalah jenis hewan yang lumayan tahan terhadap penyakit, tetapi kalau kebersihannya kurang dijaga, ya bisa-bisa ya tetap terserang penyakit, malah rentan terserang penyakit. Lalu yang keempat adalah kadang itu peternak pemula itu kurang memperhatikan kesehatan entok ya. Jadi kurang sadar atau tidak cepat sadar pada saat entok sedang sakit ya. Jadi memang butuh pengalaman sebenarnya, tetapi ada ciri-ciri di mana entok itu sudah terlihat kurang sehat ya. Salah satunya biasanya keluar lendir, lalu entok loyo atau lemas. Ada juga kadang itu nafsu makannya kurang. Nah, itu adalah ciri-ciri entok tersebut sedang sakit. Jadi perlu penanganan ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Jadi walaupun entok itu bisa sembuh dengan sendirinya, tapi tanpa bantuan manusia juga sulit ya. Memang ada beberapa penyakit yang entok itu bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi ada juga penyakit yang memang butuh bantuan dari si peternak. Lalu saat ada entok yang sakit, sebisa mungkin itu dipisah ya, jangan dicampur. Takutnya penyakit yang diderita itu penyakit yang menular. Jadi kalau dicampur dengan yang sehat, bukan sehatnya yang menular nanti, tapi penyakitnya yang menular. Lalu yang terakhir, kesalahan yang sering dilakukan adalah pendataan ya, atau pencatatan. Nah, ini sebenarnya sepele ya, tapi paling penting kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Nah, jadi pencatatan itu adalah yang dimaksud jadwal kalian memberi makan, jadwal kalian membersihkan kandang, lalu biaya yang kalian keluarkan itu perlu dicatat ya. Jangan kalian biarkan mengalir begitu saja. Jadi kalian tidak tahu berapa modal yang kalian keluarkan, lalu karena ada tawarannya menggiurkan, kalian jual endoknya. Sedangkan kalian belum tahu jumlah pakan yang kalian keluarkan itu berapa. Jadi kalau saya sendiri biasanya mencatat untuk anakan ya. Jadi baru menetas sampai umur 1 bulan saya catat. Saya kira-kira habisnya tuh berapa, untuk pakan pabrikan berapa, untuk pakan campuran berapa. Jadi nanti dihitung dibagi dengan jumlah anakan. Nah, nanti hasilnya tuh ketemu. Kira-kira nanti selama 1 bulan itu harus dijual berapa. Nah, jadi kalau jualnya pas, itu menurut saya hitungannya rugi.
Jadi kalau sebisa mungkin kalian jual di atas dari perhitungan itu. Ya walaupun tidak terlalu banyak ya, tidak usah terlalu banyak ngambil untung. Yang penting usaha kalian lancar, itu sudah alhamdulillah. Ya mungkin itu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak pemula. Ya, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.